Pada video kali ini, mari kita menelusuri peran para wanita-wanita Aceh yang ikut berjuang dalam melawan Belanda. Namun sebelum kita menelusuri lebih lanjut, mari kita sama-sama mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Peran wanita pejuang Aceh. Pada waktu Jenderal Van der Haegen menyerang Samalanga, terdapat seorang wanita bernama Pocut Maligai, yang berhasil mempengaruhi adiknya yang laki-laki untuk memilih terus melawan Belanda. Ada pula Cut Nyadin yang mempengaruhi suaminya Toku Umar supaya balik melawan Belanda. Jika digali terus pasti akan banyak tokoh-tokoh wanita di Aceh yang mengagumkan dalam tekad perjuangan mereka contohnya. Kemudian satu bukti dari sejarah bahwa ketika Belanda menghantam Aceh besar, rakyat di wilayah lain turut memikul musibahnya sama seperti sebatang tubuh, pedih di suatu bagian turut dirasakan di bagian yang lain. Tidak semua tokoh-tokoh yang sudah menyatakan bersahabat dengan Belanda dapat disebut pengkhianat. Salah satunya Toku Cik Samalanga bertindak seperti itu, tapi dia menggunakan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan ekonominya bebas dari blokade Belanda, dan dari hasil-hasil ekspor yang diperolehnya bisa mendanai perjuangan di Aceh dan di Aceh besar bahkan membiayai pembangunan benteng Aceh seperti Bate Ilik. Seperti telah dikemukakan Belanda, gagal dalam 2 kali serangan terhadap Bate Ilik, Toku Cik Samalanga ditahan di Kota Raja, tapi Pecut Mahligai berhasil memulangkannya, dan ternyata sejarah terus berulang-ulang, Bate Ilik untuk tahun-tahun berikutnya tidak dapat diapa-apakan. Dalam serangan terhadap Bate Ilik yang gagal itu, Belanda mengarahkan 1.200 serdadu yang dipimpin oleh 32 perwira dan didukung barisan meriam. Mengenai tokoh Cut Mutia, sebagai salah seorang wanita pejuang Aceh di samping lainnya, sudah umum diketahui dia ditemui syahid bertindih bangkai dengan Pang Nanggro, pahlawan yang dipercayakan Toku Cik Ditunung sebagai pengganti tikar dan penerus sabilnya. Dalam pers Belanda, baik di Jawa maupun di Nederland, mengenai wanita dan anak-anak yang ikut dibunuh dalam jumlah besar oleh Belanda, secara resmi pemerintah Belanda pernah membela diri mengenai hal ini dalam parlemen, sebagaimana juga tercantum dalam Kolonial Verslag tahun 1905 Belanda mengatakan, Het is onmogelijk steeds de vrouwen en kinderen te sparen, daar zij met mannen vermengd waren en houden, om op een gunstig ogenblik tevoorschijn te springen. Vrouwen en kinderen hadden voor het merendeel een blank wapen of een lans hun handen en vochten even hardnekkig en fanatiek als hun mannen en vader. Adalah mustahil tiap kali melupakan wanita dan anak-anak, karena mereka bercampur dengan kaum lelaki, kemudian pada saat yang baik tiba-tiba muncul mayoritas wanita dan anak-anak, memegang senjata terhunus atau tombak dan bertempur, sama bersemangat dan fanatiknya seperti para suami dan ayah mereka. Pada bagian lain, Kolonial Verslag dikemukakan bahwa Kinderen van hoogstens 7 jaar oud liepen soms met een groot mes op de soldaten in, meermalen de marechausse echter ook voor zelfverdediging vrouwen en kinderen neerschieten. Anak-anak paling tua berumur 7 tahun kadang-kadang menyerang serdadu kita dengan pisau besar, namun seringkali untuk membela diri, Marsose juga menembak mati wanita dan anak-anak. fakta dan data mengenai korban perang di kalangan putra-putri Gayo tidak sukar dicari dan dihimpun, bahkan foto-fotonya sampai sekarang lengkap. Adapun yang sukar diketahui adalah nama-nama kaum wanita yang turut berperang, terutama siapa-siapa pemimpin wanitanya yang dapat ditempatkan sebagai pahlawan,
Tidak jelas pula apakah mereka langsung di bawah pimpinan pahlawan pria. Menurut catatan dari sejumlah 2.549 korban meninggal dunia di Gayo selama lebih kurang 5 bulan itu terdapat 989 wanita dan anak-anak. Rincian korban keganasan Belanda di Gayo adalah sebagai berikut. Tanggal 24 Maret tahun 1904, di Kota Lintang, sebanyak 164 meninggal dunia, termasuk 15 wanita dan anak-anak. Tanggal 4 April tahun 1904, di Badak Cane, sebanyak 93 meninggal dunia, termasuk 29 wanita dan anak-anak. Tanggal 21 April tahun 1904, di Penosan, sebanyak 184 meninggal dunia, termasuk 41 wanita dan anak-anak. Tanggal 11 Mei tahun 1904, di Tampeng, sebanyak 285 meninggal dunia, termasuk 95 wanita dan anak-anak. Tanggal 18 Mei tahun 1904, di Kutaroh, sebanyak 176 meninggal dunia, termasuk 51 wanita dan anak-anak. Tanggal 14 Juli tahun 1904, di Likat, sebanyak 561 meninggal dunia, termasuk 246 wanita dan anak-anak. Tanggal 20 Juni tahun 1904, di Kutalanget, sebanyak 432 meninggal dunia, termasuk 212 wanita dan anak-anak. Tanggal 24 Juni tahun 1904, sebanyak 654 meninggal dunia, termasuk 300 wanita dan anak-anak. Jumlah korban dalam 163 hari mencapai 2.549 meninggal dunia, termasuk 989 wanita dan anak-anak, sementara senjata yang dirampas sebanyak 800 pucuk senapan. Demikianlah sejarah singkat nenek moyang kita terdahulu dalam mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya tidak mudah untuk merusak situs-situs sejarah, khususnya yang ada di Aceh. Dan dapat menambah semangat kita dalam menjaga persatuan dan persaudaraan. Cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.